Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6B SDN Bujeng 2. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Kelas 6B, hebat, cerdas, semangat. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini bersama Ibu Mila Aulia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya untuk pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyi sila keempat? Bagus, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seperti yang ada di tampilan ini anak-anak, lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bagus. Nah, anak-anak, sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa itu? Jadi semua yang diputuskan oleh pemerintah anak-anak itu berasal dari rakyat. Dan oleh rakyat untuk siapa? Untuk rakyat. Misalnya anak-anak pemilihan presiden ya atau pemilu itu adalah salah satu contoh dari penerapan sila keempat Pancasila. Atau yang sering kalian laksanakan di sekolah pada sila keempat ini untuk penerapannya yaitu musyawarah. Kemarin ya di awal pembelajaran kita sudah melaksanakan pemilihan perangkat kelas yaitu dari ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Meskipun secara online atau daring kita bisa melaksanakannya dengan menyebutkan suara masing-masing. Masih ingat ya? Nah, itu adalah contoh dari musyawarah. Dan khususnya lagi yaitu voting anak-anak. Ada yang tahu apa itu voting? Voting adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara yang terbanyak. Nah, selanjutnya anak-anak, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Contohnya, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Itu pasti ya anak-anak. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam kepentingan bersama. Nah, contohnya yang ada di gambar ini anak-anak. Semuanya siswa yang ada di gambar ini sedang berkumpul ya untuk mendiskusikan atau sedang bermusyawarah tentang sesuatu hal. Tentunya karena kalian masih anak-anak, lebih bagus lagi didampingi oleh orang yang lebih tua atau dewasa. Kalau di kelas ya berarti didampingi oleh bapak ibu guru. Misalnya kalian musyawarah di rumah, kalian akan didampingi oleh orang tua masing-masing. Kemarin ketika pemilihan ketua kelas, Ibu Mila juga mendampingi kalian. Lalu setelah kita selesai melaksanakan musyawarah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dengan keputusan yang telah diambil dari musyawarah? Bagus, kita harus menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Kemarin kalian sudah ya melaksanakan pembuatan patung. Patungnya bagus-bagus sekali. Ada yang membuat dari sabun batang, ada yang membuat dari plastisin. Nah, macam-macam. Sekarang kita belajar dan mengidentifikasi kembali proses pembuatan patung melalui beberapa teknik. Yang pertama adalah membutsir. Siapa yang tahu bagaimana membutsir? Bagus anak-anak. Jadi rata-rata kemarin yang mengumpulkan tugas pembuatan patung dari plastisin, nah itulah cara membutsir. Jadi membutsir itu membentuk patung dari bahan yang lunak. Jadi prosesnya itu kita tekan-tekan ya anak-anak ya. Yang plastisin kemarin ditekan-tekan atau boleh dari tanah liat juga ditekan-tekan sehingga membentuk patung yang kita inginkan. Yang kedua yaitu dengan cara memahat.
Ada yang dengan menggunakan cara memahat kemarin? Boleh anak-anak. Jadi sabun batang yang kalian gunakan untuk membuat patung itu juga nama tekniknya adalah memahat. Jadi kita pahat sedikit demi sedikit dengan menggunakan benda yang tajam ya, misalnya pisau kecil. Nah, itu kita buang sedikit demi sedikit bagian dari bahan tadi sehingga membentuk bentuk patung yang kita inginkan. Yang ketiga adalah mencetak. Dari namanya saja adalah mencetak. Jadi pasti kita harus menyediakan terlebih dahulu cetakan dari bentuk patung yang kita inginkan. Yang keempat adalah konstruksi. Jadi kalau konstruksi ini anak-anak membuat patungnya seperti membuat bangunan rumah ya. Jadi setiap tahapnya itu dilakukan dengan proses yang terukur. Jadi misalnya ya, dari bahan semen. Kalau membuat patung dari bahan semen, semennya setelah dilunakkan dengan air ya, dicampur dengan bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya kita membuat kakinya dulu, kemudian naik ke atas ya badannya, sampai bagian paling atas kepala dan tangan. Seperti itu anak-anak. Berikut ini adalah contoh gambar membuat patung dengan cara atau teknik memahat. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan juga tergantung dari jenis bahannya tadi anak-anak. Semakin keras ya bahannya juga semakin tajam. Misalnya ini tadi ada yang menggunakan alat pahat khusus atau menggunakan palu untuk menekan alat pahatnya ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar kembali tentang perkembangbiakan hewan yang sudah kita pelajari di awal kemarin ya. Kita perjelas lagi. Yang pertama vivipar. Masih ingat apa itu vivipar? Bagus, jadi vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya salah satu di sini ada hewan apa itu anak-anak? Ikan apa yang sangat besar? Iya, bagus, itu adalah ikan paus. Jadi ikan paus ini berkembangbiak dengan cara melahirkan atau vivipar anak-anak. Jangan dikira loh, ikan kok melahirkan? Nah, jadi tidak semua ikan itu bertelur. Tapi ada beberapa ikan ya, meskipun sedikit, yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan atau vivipar. Salah satunya ikan paus ini anak-anak. Jadi ikan paus tidak bertelur ya, tapi melahirkan. Bagaimana proses perkembangbiakan dengan cara melahirkan ini? Prosesnya yaitu embrionya atau calon janinnya itu tumbuh di dalam rahim induknya. Jadi embrionya tumbuh di dalam rahim induknya. Lalu apa bedanya dengan yang ovipar atau bertelur? Nah, kalau ovipar ini contoh hewannya apa di sini anak-anak? Ikan apa? Mungkin ada yang suka makan ini? Ya, jadi ini adalah ikan lele. Perkembangbiakan ikan lele ini dengan cara bertelur atau ovipar. Embrio atau calon individu barunya tumbuh di dalam telur. Ada yang suka makan telurnya ikan lele? Kadang-kala kan ada ya ikan lele yang kelihatan gemuk, setelah digoreng itu ketika dimakan ternyata ada kecil-kecil bulat-bulat. Nah, itu telurnya ikan lele anak-anak. Selanjutnya yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Ini yang paling spesial ya. Ini salah satu ikan yang ada di laut, bentuknya juga unik. Ikan apa ini? Ada yang tahu namanya? Bagus, ini adalah ikan pari anak-anak. Jarang kita lihat ya. Kita hanya lihatnya melalui gambar atau video-video. Nah, ikan pari ini anak-anak berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Untuk perkembangbiakan ovovivipar ini, embrionya tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Jadi ada telur tapi di dalam tubuh induknya. Kemudian anak-anak menetasnya tadi di dalam tubuh induknya juga.
Nah, setelah menetas telurnya di dalam tubuh induk tadi ya, baru dikeluarkan dengan cara melahirkan. Jadi ketika lahir itu sudah dalam bentuk ikan, sudah tidak ada telurnya anak-anak. Jadi istilahnya adalah ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia, jangan lupa ya, kita tetap harus bisa membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok dari laporan. Apa saja sih ide pokok pada laporan atau bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok? Ingat ya yang Ibu sampaikan kemarin, ide pokok itu hanya ada satu di setiap paragraf dan tidak harus sama bunyinya dengan kalimat utama. Ide pokok bisa kita tentukan sendiri. Tapi tetap anak-anak, isinya harus sesuai dengan paragraf yang kita tentukan ide pokoknya. Langkah-langkahnya tetap sama ya. Yang pertama, kita harus membaca seluruh laporan atau isi laporan dengan seksama. Kemudian supaya mudah dan tidak lupa, kita catat setiap kata kunci yang ada di dalam teks laporan tadi. Baru setelah itu kita bisa membuat daftar ide pokok dalam setiap paragraf. Baru setelah kita temukan setiap ide pokok di setiap paragraf, anak-anak, kita bisa membuat peta pikiran. Untuk menemukan ide pokok di setiap paragraf supaya mudah, kita bisa menggunakan kata tanya. Mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan utama dan informasi dari laporan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran 3. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang atau belum paham, silahkan kita tanya jawab di pembelajaran Zoom atau bisa lewat WA. Baik anak-anak, terima kasih. Sehat selalu dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.